Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua, amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan tentang konstruksi epistemologi awal ilmu usul fikih. Jika kita merujuk pada filsafat ilmu, sebuah diskursus bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan jika memiliki 3 syarat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan konstruksi epistemologi awal ilmu usul fikih, di mana konstruksi ini nanti yang akan melahirkan sisi-sisi aksiologis fikih itu sendiri. Di sini kita akan belajar bagaimana Imam Syafi'i meletakkan konsep dasar Mashadirul Ahkam dan Al-Adillah Muttafaq 'alaiha, sekaligus kita akan melihat konsep dasar apa yang pertama kali diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah sebagai karya akademik perdana dalam ilmu usul fikih. Jika teman-teman melihat di slide yang pertama tentang konsep ilmu pengetahuan Imam Syafi'i, dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i menyatakan al-ilmu min wajhin ittiba wastimbat. Ilmu itu dapat diraih dari 2 jalur sekaligus. Ittiba, pengikut sertaan, wastimbat, dan penggalian atau pengembangan dari apa yang kita ikuti. Nah, pada konteks ini nanti teman-teman akan bisa melihat bahwasanya seseorang jika ia berposisi sebagai mujtahid mutlak, maka mereka bisa atau memiliki otoritas untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Tetapi jika posisinya sebagai muttabi atau muqallid, maka mereka dan kita posisinya sebagai muqallid tidak bisa semena-mena langsung berijtihad kepada Al-Quran dan hadis, tidak, tetapi harus mempertimbangkan ijma' dan mempertimbangkan kias, karena kita tidak berangkat dari ruang hampa, sekaligus kita juga bukan merupakan sosok mujtahid mutlak. Di slide yang kedua, dari pernyataan di slide pertama tadi, Imam Syafi'i itu lantas menghadirkan satu pemahaman tentang Mashadirul Ahkam yang sekaligus juga dalam pembahasan dalil-dalil disebut dengan al-adillah al-muttafaq 'alaih, dalil-dalil yang sekaligus merupakan sumber hukum yang disepakati oleh para ulama usul fikih. Adapun urutannya memang diperselisihkan, tapi bukan itu yang kita diskusikan. Yang kita diskusikan adalah untuk mengetahui bagaimana Mashadirul Ahkam dan al-adillah al-muttafaq 'alaiha itu bisa ada, itu bagaimana. Nah, dari sini teman-teman sudah memiliki pengetahuan bahwasanya adanya Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai Mashadirul Ahkam maupun Al-Adillah Al-Muttafaq 'alaih itu berangkat dari pernyataan Imam Syafi'i bahwasanya ilmu pengetahuan dapat diraih dari 2 jalur sekaligus, pengikut sertaan dan pengembangan. Dari pernyataan tentang ilmu pengetahuan tersebut, lantas Imam Syafi'i melakukan atau menghadirkan konsep al-bayan al-khomsah yang dikenal dengan deskripsi 5 kategoris, bisa dikatakan seperti itu. Kita akan mendiskusikan ini secara perlahan. Yang pertama yaitu bayanul Quran bil Quran, yakni bagaimana Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri, bisa dalam satu ayat yang sama, bisa dalam satu surat ayat yang berbeda, atau mungkin antar surat. Contohnya yang dalam Ar-Risalah itu ada beberapa bagian. Di sini saya ambil satu, yakni surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian yang kedua itu bayanul Quran bisunnah fima nasya bi ghairi muayyan, atau bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran ada teksnya tetapi tidak disebut atau tidak ditentukan secara jelas dalam teks tersebut. Dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i menghadirkan atau membuktikan konsepnya itu dengan melalui surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian bayan yang ketiga adalah bayanul Quran bisunnah fi manasya mujmalan. Bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran terhadap teks-teks yang masih bersifat global. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian bayan yang keempat itu kullu masanna Rasulullah SAW fi malana sofihi, segala sesuatu yang
dihadirkan oleh Rasulullah, baik melalui qaulnya, baik melalui fi'linya, baik melalui takririnya, yang pasti sunnah fi'liyah, takririyah, dan qauliyah ini hadir dari Rasulullah yang sebelumnya tidak pernah ada teksnya dalam Al-Quran. Nah, untuk memberikan legitimasi itu, Imam Syafi'i mengutip surat An-Nisa ayat 59. Dan bayan yang kelima adalah al-bayan bil ijtihad. Bagaimana perjalanan penjelasan tentang al-bayan bil ijtihad dan keempat bayan lainnya kita diskusikan satu-satu. Nah, di slide yang kelima, teman-teman bisa lihat bayanul Quran bil Quran. Fungsinya itu ziyadatut tabyin. Itu perspektif Imam Syafi'i. Artinya ketika Al-Quran berupaya menjelaskan dirinya sendiri, baik dalam ayat yang sama, surat yang sama, atau bahkan antar ayat dan antar surat, itu memiliki fungsi ziyadatut tabyin atau menambahkan deskriptif atau penambahan deskriptif. Jadi contohnya misalnya famalam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Di situ ayatnya awalnya saya kuningkan, kemudian yang menjadi titik tekan Imam Syafi'i saya beri warna merah. Jadi kalau ingin memperhatikan cukup perhatikan yang warna merah aja. Contohnya misalnya di ayat ini kan menjelaskan bahwasannya jika tidak ada hewan yang disembelih atau tidak mampu, maka puasalah 3 hari saat haji, terus kemudian 7 hari setelah pulang dari haji. Nah, kemudian kita sebenarnya sudah tahu bahwasanya 3 tambah 7 itu hasilnya 10, tetapi Al-Quran melanjutkan redaksinya tilka asyaratun kamilah. Jadi penjumlahan antara angka 3 dan angka 7 itu adalah 10. Nah, 10 di sini menurut perspektif Imam Syafi'i adalah bagaimana Al-Quran memberikan penambahan kejelasan bahwasanya 3 ditambah 7 itu sama dengan 10. Selanjutnya di slide yang nomor 6, yakni bayanul Quran bisunnah fi manas wa bi ghairi muayyan, bagaimana sunnah menjelaskan teks Al-Quran yang dalam praktiknya itu tidak disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran itu sendiri. Misalnya ayat itu yang saya beri warna kuning, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattoharu. Di ayat ini yang warna kuning itu menjelaskan detail bahwasanya jika kita hendak melakukan ibadah sholat, maka kita harus berwudu, mulai dari membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, terus kemudian mengusap kepala. Ada yang mengatakan seluruh kepala dan ada yang sebagian, itu nanti ada di perbandingan madzhab fikihnya. Dua arjulakum minal ka'bain, dan kedua kaki sampai mata kaki. Tetapi di yang saya beri warna merah, wa in kuntum junuban fattoharu, begitu kan, kalau kita junub maka bersucilah. Nah, kalimat bersucilah ini disebutkan oleh Al-Quran tetapi tidak disuratkan secara jelas bersuci yang bagaimana. Nah, di sini sunnah itu memiliki peran untuk menjelaskan bagaimana ketika kita junub, terus bagaimana cara mensucikannya. Pertama, misalnya kalau tidak ada air, nanti di ayat ini kan setelah itu tidak ada air gitu kan, fatayammamu shu'idan thayyiba, tapi bukan itu intinya menurut Imam Syafi'i. Intinya adalah di sini dalam ayat ini itu tidak menjelaskan tentang al-istinja, bagaimana bersuci misalnya tidak menggunakan air. Ayat ini tidak berbicara istinja, tetapi sunnah menjelaskan bahwasanya kalau tidak ada air, cara mensucikan kalau kita setelah buang hajat misalnya itu dengan istinja, ya kan, dengan menggunakan misalnya barang-barang keras dan kasar. Atau kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita junub dari hadas besar, maka itu dengan mandi. Nah, nanti kalau tidak ada air itu baru tayamum, baik wudu maupun memandi. Tetapi konsep tentang bersuci ala istinja tadi itu tidak disebutkan secara tersurat dalam teks ini, tetapi dijelaskan oleh sunnah. Inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i bayanul Quran bisunnah fi manas wa bi ghairi muayyanin. Di
Di slide selanjutnya ini lebih menarik juga. Imam Syafi'i di bayan yang ke-3 itu menjelaskan bayanul Quran bisunnah, menjelaskan Al-Quran dengan sunnah fi manassa mujmalan, dalam teks-teks yang dihadirkan oleh Tuhan dalam Al-Quran secara global. Jadi sunnah selain yang pertama tadi, ia memiliki peran untuk merinci apa-apa yang masih global dalam Al-Quran. Dari konsep ini nanti kita bisa mengenal mujmal dan mubayan, kita bisa mengenal mutlak dan muqayyad. Kita akan belajar nanti di minggu-minggu setelahnya. Kita bisa mengenal amkhos dan segala macamnya. Nah, di sini ayat yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i dalam ayat risalah itu wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u muharraqiin, fokus ke warna yang saya beri warna merah. Nah, di situ kalimat sholat dan zakat hadir secara mujmal, hadir secara global tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang tata cara, tentang syarat sahnya, tentang mawaniknya, hal-hal yang harus dihindari ketika sholat, tentang persiapan sebelumnya, segala macam itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci. Pun demikian juga dengan zakat, bagaimana hitungannya, apa saja yang wajib dizakati, siapa saja yang menerima ada ya. Tetapi tentang kadar, tentang objek apa saja yang bisa dizakati itu tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran. Nah, pada titik ini sunnah Nabi itu hadir untuk menjelaskan tentang sholat dan tentang zakat. Artinya sunnah menghadirkan rincian hukum praktek sholat dan hukum praktek zakat. Itulah yang disebut dengan bayanul Quran bisunnah fi manassa mujmalan. Selanjutnya di bayan keempat ini misalnya tidak ada teksnya dalam Al-Quran sama sekali, apakah Nabi boleh menghadirkan satu teks hukum? Menurut Imam Syafi'i itu boleh. Biar bagaimanapun misalnya sebenarnya wa ma yantiqu anil hawa itu yang dipegang, bahwasanya Nabi itu mengeluarkan statement tidak berdasarkan hawa nafsunya tetapi berdasarkan wahyu Tuhan. Hanya saja konsep wahyu itu kan tidak selalu Al-Quran. Dia bisa kalau lafz dan wa makna Quran, tetapi kalau makna itu nanti bisa hadis, bisa juga hadis qudsi, bisa juga nanti melalui kalau itu dilisankan oleh Nabi menjadi hadis Nabi. Nah, Imam Syafi'i menghadirkan satu ayat untuk memberikan legitimasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasul itu juga harus kita ikuti dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa atiur rasul itu saya beri warna merah, titik tekannya di situ. Nah, selanjutnya di bayan yang kelima itu al-bayan bil ijtihad. Bagaimana kalau sudah ada teksnya, Qur'annya udah ada, terus kemudian mungkin hadisnya juga sudah ada, tetapi untuk menghadirkan ke konteks kesinian atau untuk memahami ayat tersebut kita butuh ijtihad. Apakah itu diperkenankan? Menurut Imam Syafi'i itu diperkenankan. Nah, di sini ayat yang dikutip oleh Imam Syafi'i berbunyi wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat ini menginstruksikan bahwasanya ketika kita keluar untuk menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram ini ketika akan sholat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini kalau misalnya penduduk Mekah keluar melihat Mekah itu gampang, langsung mengarahkan badannya untuk ke arah kiblat, itu selesai. Tetapi dalam konteks wahai tumakuntum dimanapun kalian berada, berarti tidak hanya di Mekah, misalnya kita di Indonesia saat ini, kita juga harus tetap menghadirkan arah kiblat dalam sholat kita, atau kita harus menghadap ke kiblat ketika akan melakukan sholat. Nah, di sini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram dengan fawallu wujuhakum syatrah itu memiliki kewajiban yang sama, baik penduduk Mekah maupun penduduk non Mekah, artinya yang berada di luar Mekah sekalipun itu memiliki kewajiban yang sama untuk ketika melakukan sholat itu menghadap ke Ka'bah. Nah, itu konstruksi awal epistemologi ilmu usul fikih. Yang ingin saya tambahkan adalah penjelasan tentang konsep ilmu pengetahuan Imam Syafi'i. Di atas tadi Imam Syafi'i menyatakan al ilmu min wajhin itiba wastimbat.
ilmu itu dapat diraih dari dua jalur sekaligus. Ittiba mengikuti pengetahuan, kemudian wastimbat kemudian mengembangkan pengetahuan itu. Dalam konteks pandemi saat ini yang kita ikuti adalah protokol kesehatan. Itu adalah ittiba kita ke protokol kesehatan. Protokol kesehatan salah satunya menyatakan bahwasannya social distancing itu dibuktikan dengan menghadirkan jarak minimal 1 meter. Nah, dari ittiba kita ke protokol kesehatan itu kita harus istimbat, mengembangkan pengetahuan kesehatan kita tadi dalam konteks keagamaan misalnya. Jadi pas kita sholat atau melakukan sholat jamaah itu tidak lagi rapat-rapat, karena kita memiliki pengetahuan tentang protokol kesehatan, kita ittiba mengikuti itu, maka kita berhak menghadirkan satu istimbat baru, mengembangkan hukum baru bahwasanya sholat berjamaah yang awalnya diinstruksikan untuk rapat-rapat itu menjadi diizinkan, diperbolehkan, bahkan wajib untuk dilakukan secara berjarak minimal 1 meter. Itu bagaimana kontekstualisasi konsep ilmu pengetahuan Imam Syafi'i di era pandemi ini, misalnya seperti itu. Nah, saya pikir itu dulu untuk kelas hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di Google Classroom kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.